Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NIM 2032361. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bahan ajar mengenai konsep dasar manajemen tenaga pendidik dan kependidikan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ali Firdaus, SPDI MPDI. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan pengembangan dan pemberhentian. Manajemen tenaga kependidikan, guru dan pegawai mutlak harus diterapkan oleh kepala sekolah agar dapat mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Sesuai dengan hal ini, maka seorang kepala sekolah harus dapat mencari, memposisikan, mengevaluasi, mengarahkan, memotivasi dan mengembangkan bakat setiap guru dan pegawainya, serta mampu menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin kata manus, yang artinya tangan, dan agere yang berarti melakukan. Kata ini digabung menjadi satu yakni manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Yang selanjutnya yaitu pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, George Arteri. Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Malayu SP Hasibuan pada tahun 2012 halaman 1, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu pengertian tenaga pendidik. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 2 yang berbunyi, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan kepada masyarakat terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Selanjutnya dalam ayat 3 berbunyi, pendidik yang mengajar dalam satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru, dan pendidik yang mengajar di satuan pendidikan tinggi disebut dengan dosen. Jadi yang dimaksud pendidik di sini adalah seorang pentransfer ilmu yang ada pada sebuah lembaga pendidikan yang memberikan ilmu pengetahuannya kepada peserta didik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab tenaga pendidik, yaitu yang pertama ada guru. Guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua yaitu dosen. Sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga yaitu konselor. Sebagai pendidik profesional, memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang keempat yaitu pamong belajar. Sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan non-formal. Yang kelima yaitu Widya Iswara. Sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Yang keenam, tutor. Sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh
dan atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan non-formal. Yang ketujuh yaitu instruktur. Sebagai pendidik profesional, memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan atau pelatihan. Yang kedelapan yaitu fasilitator. Sebagai pendidik profesional, melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Yang kesembilan yaitu pamong pendidikan. Anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak, dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan non-formal. Yang kesepuluh yaitu guru pembimbing. Guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan satuan pendidikan keagamaan. Yang ke-11 yaitu narasumber teknis. Sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan. Selanjutnya, pengertian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat 1, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga kependidikan. Jenis tenaga kependidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga struktural, merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum atau pemimpin, yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Contohnya seperti Kepsek, Wakepsek, urusan kurikulum, kesiswaan, sarpras, dan pelayanan khusus. Yang kedua yaitu tenaga fungsional, merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Contohnya seperti guru, guru BP, pengembangan kurikulum dan teknologi kependidikan, pengembangan tes dan pustakawan. Yang ketiga yaitu tenaga teknis kependidikan. Tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Misalnya adalah laporan, teknis sumber belajar, pelatih atau olahraga, kesenian dan keterampilan, teknis sumber belajar atau sanggar belajar, dan petugas TU. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan pada video kali ini yaitu tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan pengembangan, dan pemberhentian. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.